Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal waba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kita sehari-hari, seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan, perlindungan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, di pagi hari ini menjelang matahari terbit, Al-Fakir Buya Helmi akan memberikan suatu ilmu yang sangat berharga kepada sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini awas tertipu dengan ayat-ayat ruqyah yang ada di konten YouTube. Sahabat Buya Helmi tidak mengurangi para kreator-kreator channel-channel YouTube yang menghiasi ayat-ayat ruqyah dengan judul ayat ruqyah terdahsyat, mampu menghancurkan ilmu sihir. Apalagi setelkan 1 jam ayat-ayat ini, maka uang Anda akan bertambah. Apalagi dengan judul setel ayat ruqyah jin ganas seperti apapun, dukun-dukun santet akan hancur. Itu adalah tipu daya suatu konten yang dapat membohongi kita. Sahabat Buya Helmi, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para kreator YouTube di ayat-ayat ruqyah. Mereka bagus memberikan suatu informasi kepada kita, tapi informasi itu hanya sifatnya bukan untuk mengobati, tapi untuk menyejukkan suasana yang panas. Jika suasana yang panas itu, jika sahabat Buya Helmi dimanapun berada, seseorang yang kena santet, seseorang yang kena sihir, seseorang yang kena ketempelan, didengarkan ayat-ayat ruqyah yang ada di konten YouTube, maka suasana aura yang panas akan menjadi sejuk. Itu saja, tapi tidak membasmi, tidak mengurangi, tidak membakar jin yang ada di tubuh orang yang terkena sihir, santet, atau ketempelan. Sahabat Buya Helmi, kenapa demikian? Karena kita harus berusaha untuk mengobati penyakit itu. Penyakit yang harus diobati dengan cara apa? Disentuh oleh orang itu dari mulutnya yang mempunyai suatu harismatik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulutnya itu akan keluar ayat-ayat ruqyah, sehingga ilmu yang dia pelajari, ayat-ayat ruqyah yang mengandung karomah barokah yang ada di
orang yang mengobati itu, orang yang memberikan syariat itu akan berdampak secara otomatis kepada sang pasien atau orang yang sakit mempunyai penyakit, apakah itu ketempelan makhluk halus ataupun kena ilmu-ilmu setan. Sahabat Buya Helmi, ingat, jangan sampai kita tertipu dengan ayat-ayat ruqyah yang ada di konten-konten YouTube yang selalu beredar kali ini. Ayat ruqyah membasmi ilmu santet, ayat ruqyah membalikkan ilmu santet, tidak. Kecuali diperintahkan amalan baca surat ini bisa menghancurkan ilmu santet, itu betul. Karena amalan itu kita harus mengamalkan. Amalan itu kita harus belajar bersungguh-sungguh untuk menguasai amalan tersebut. Tapi kalau ayat ruqyah yang didengarkan kemudian didengung-dengungkan dengan suatu judul dapat membasmi, memusnahkan, menghancurkan ilmu-ilmu syaitan yang ada di tubuh kita, Al-Fakir Buya Helmi jamin itu tidak akan terjadi. Jika tubuh kita mengalami suatu sakit kena sihir, jika tubuh kita mengalami penderitaan ketempelan atau kena ilmu santet, maka solusinya adalah bisa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh untuk diobati oleh orang yang bisa mengobatinya. Sahabat Buya Helmi, ingat, saat turunnya surat An-Nas dan surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril membawa dua surat, yaitu surat An-Nas, surat Al-Falaq, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena ilmu santet oleh seorang wanita tua. Malaikat Jibril membacakan ayat-ayat wahyu Allah yang baru saja Allah perintahkan untuk diturunkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disitulah Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril dengan dibacakan ayat-ayat Allah, didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ingat, jangan sampai kita tertipu, terlena. Boleh saja mendengarkan ayat-ayat ruqyah jika kita hati kita lagi galau, hati kita lagi gelisah, hati kita lagi kena musibah atau ujian. Itu hanya untuk menenangkan dan penyejuk hati kita, bukan untuk mengobati ilmu-ilmu syaitan, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu santet yang menyerang atau yang terdapat di tubuh kita. Setan akan musnah jika dibacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayatnya Allah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh orang yang tahu akan ilmu bagaimana membasmi, menyingkirkan, membumi hanguskan ilmu-ilmu syaitan. Bukan didengarkan dari konten-konten YouTube, tapi harus dibacakan oleh orang tersebut, sehingga karoma, karismatik, keilmuan yang didapat, yang ada pada orang yang ngobati itu akan masuk ke dalam tubuh sang pasien yang mengalami sakit. Untuk daripada itu, Al-Fakir mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir Buya Helmi kepada sahabat-sahabat Buya Helmi, para kreator yang membuat ayat-ayat ruqyah. Bisa saja ayat ruqyah itu dipakai oleh kita sebagai penyejuk, sebagai penenang, sebagai suasana supaya adem, supaya tentram di rumah kita, sehingga hati kita galau, pikiran tidak ngeres, hatinya mules, dan apalagi
sembayangnya pada malas. Ingat, sekali lagi, Al-Fakhir ulangi, mohon maaf, jangan tertipu dengan ayat-ayat ruqyah yang ada di konten-konten YouTube yang kita dapati. Jika kita mengalami suatu penderitaan penyakit, maka kita harus pergi ke tempat orang yang bisa mengobati. Semoga bermanfaat konten kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, Al-Fakhir meminta dengan keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada, yuk mari subscribe konten YouTube Buya Helmi kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya Al-Fakhir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.